Melanjutkan dari episode sebelumnya, kembali lagi ke benteng Marmaracik. Secara diam-diam, Alcicek mengambil alih serbat dari tangan Ulgen Hatun, kemudian menghampiri Aktemur. Melihat ini membuat Aktemur sangat cemas. Namun Alcicek mengatakan, "Mari kita bertemu di dekat pohon tempat kita berburu, besok pagi saat matahari terbit." Mendengar ini Aktemur bertanya, apa maksudnya? Di sisi lain, mengetahui ketidakberadaan putrinya, Bengge Hatun mulai mencari-cari. Seketika Ulgen Hatun menghampirinya seraya berkata, Bengge Hatun, kau adalah Hatun yang cantik. Masya Allah, Alcicek mengambil kecantikan darimu. Aku bahkan tidak bisa melihatmu. Kau bersinar seperti bulan. Masya Allah. Namun Bengge Hatun mengatakan, Ulgen Hatun menyingkir. Kemudian Bengge Hatun menyaksikan Alcicek kembali dari kebersamaannya bersama Aktemur. Melihat ini membuat Aisyah bertanya-tanya dan penuh dengan kecurigaan. Kemudian Osman meminta Alpennya untuk memainkan musik untuk menghibur mereka dan semua tamu yang hadir. Kemudian lantunan musik pun dimainkan oleh para Alpen yang mengiringinya dengan pertunjukan pedang mereka. Terlihat semua orang merasa sangat terhibur. Menyaksikan ini Osman mengatakan, "Hei, Masya Allah, terima kasih, Alpen." Beberapa saat kemudian, terlihat Osman tengah duduk di belakang kursi singgasana benteng seraya berkata, "Wahai singgasana, beritahu aku, berapa banyak pria yang kau bunuh? Katakan padaku, berapa banyak keluarga yang kau hancurkan? Wahai singgasana, berbicaralah, berbicaralah. Untuk berapa negara kau menjadi neraka? Untuk berapa banyak negara kau menjadi neraka? Jangan macam-macam denganku. Jangan menghalangi jalanku. Jangan berani-beraninya kau menipuku. Jangan." Atau seketika seorang pria datang memasuki ruangan yang ternyata dia adalah Syekh Edebali. Melihat Osman yang diliputi dengan emosi, Syekh Edebali mengatakan, "Apakah tahta sudah membuatmu membungkuk, Osman?" Kemudian Osman pun menghampiri Syekh Edebali dan langsung memeluknya seraya berkata, "Aku takut, aku sangat takut, Syekhim." Dan Syekh Edebali mengatakan, "Kamu seharusnya takut. Jika aku seorang bey, aku juga akan sangat takut. Aku akan takut setengah mati. Hatiku akan terbakar." Dengan menunjuk ke arah singgasana, Osman mengatakan, "Jika singgasana ini adalah kuburan bagiku, aku akan menghancurkannya." Kemudian Syekh Edebali mengatakan, "Pertama-tama, kamu harus mengendalikan nafsumu sendiri. Tapi, kamu adalah seorang bey sekarang. Kamu harus mengendalikan keinginan orang lain. Kamu adalah bey dari banyak bey, alpen, dan pedagang. Kamu mengendalikan keinginanmu sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana tentang gairah anak buahmu yang tidak pernah berakhir? Mereka akan menuntut rampasan. Mereka akan menuntut otoritas. Mereka akan menuntut makanan dan ketertiban. Mereka akan menuntut perdamaian. Mereka tidak akan pernah berhenti menuntut, baik jika kamu menyediakannya atau jika kamu tidak." Seketika Osman mengatakan, "Jika tidak, mereka akan berpikir aku buruk." Lalu Syekh Edebali mengatakan lagi, "Untuk alasan ini, seorang bey selalu sendirian, Osman Bey. Dari luar, mereka melihat banyak pelayan di sampingmu. Tetapi, siapapun yang berusaha menjadi ketua harus siap menerima tinggal sendiri." Mendengar ini Osman bertanya, "Apa itu kesepian, Syekhim? Kesepian apa itu?" Dan Syekh Edebali menjawab, "Mereka yang siap mati untukmu mungkin menjadi musuh terbesarmu suatu hari nanti. Istrimu, yang dimana kamu tidur dengan ranjang yang sama, mungkin bersekutu dengan musuhmu. Anak-anakmu, yang kau sayangi, mungkin ingin melawanmu dalam pertempuran untuk menjadi bey baru. Kau akan menghadapi banyak ujian lainnya, Osman." Lalu Osman bertanya,
Apa solusinya, Syahim? Dan Syedebali menjawab, Iblis Bey sangat besar. Untuk menyingkirkan musuh abadi ini, kau harus berhati-hati. Lalu Osman bertanya, bagaimana? Dan Syedebali menjawab, jangan jatuh ke dalam kecerobohan. Namun Osman bertanya, bagaimana Syahim? Bagaimana? Dan Syedebali menjawab, buka mata hatimu. Lalu Osman bertanya, bagaimana aku bisa melakukan itu? Dan Syedebali menjawab, habiskan malammu dengan memikirkan Allah dan zikir, menyebut Allah. Sholat subuh tidaklah cukup. Kamu harus melakukan sholat malam dan puasa sunnah. Sementara yang lain memberi 1, kamu harus memberi 1000. Kamu harus menghapus citra dunia dari hatimu. Kamu tidak boleh gagal tauhid. Jika kau menyinari siang dan malammu dengan membaca Al-Quran sepanjang waktu, kamu bisa tetap terjaga. Ketika kau tetap terjaga, mata hatimu akan terbuka. Selama mata hatimu terbuka, ketika kamu berbicara, melihat, dan ketika kamu berpikir, kata-kata ilahi Allah akan menghujani dirimu. Dan orang-orangmu yang melihatmu seperti itu, secara bertahap akan didisiplinkan. Namun setiap mawar memiliki duri, Bey Osman. Osmanku yang pemberani, ini akan menjadi ujianmu. Yang paling penting adalah lulus ujian ini. Lalu Osman mengatakan, semoga Allah jadikan kita pemenang dalam ujian, Syahim. Amin. Keesokan paginya Yeni Sehir melihat tumpukan koin emas yang diberikan oleh Allah padanya, membuat Bayindir sangat senang. Namun Husain mengatakan, Beim, Olof, menurutku sangat tidak bisa diandalkan. Mendengar ini Bayindir bertanya, kamu mempertanyakan penilaianku dengan otak kecilmu? Seketika Husain mengatakan, astagfirullah Beim, aku hanya tidak ingin kau dirugikan. Lalu Bayindir mengatakan, Osman adalah orang yang merugikanku. Marmah, selama penaklukan Marmaracik, bukankah aku mempertaruhkan nyawaku? Bukankah aku mempertaruhkan uang dan propertiku? Apa yang dilakukan Osman? Dia membiarkan Turgut yang licik memimpin. Mendengar ini Husain mengatakan, kau tahu yang terbaik, Beim. Seketika Bayindir mengatakan, ya tentu, aku tahu. Ketika dia pergi untuk penaklukan, dia menyuruh Bayindir untuk membantunya. Dan ketika penaklukan selesai, dia menyuruh Bayindir pergi. Dan sikap tidak berterima kasih seperti itu paling cocok dengan gambaran kesombongan seperti Osman Bey. Tapi kau akan melihatnya. Aku mencoret semuanya. Semuanya dari Osman hingga Turgut dan Oktem. Sekarang kita bekerja dengan Olof. Aku akan melakukan apa yang dia inginkan. Dan dia akan membuat langkah-langkah emas di bawah kakiku. Dengan langkah itu, aku akan melompati Osman. Sahabat kita beralih ke Bengge Hatun. Di sana dia mengatakan kepada suaminya, dia merebut benteng dengan menggunakan Bayindir, tapi dia tidak mengundang Bayindir ke pesta itu. Lihat itu, kamu harus berhati-hati. Lalu Oktem Bey mengatakan, ya, aku melihatnya Hatun, tapi aku tidak mengerti kenapa dia tidak mengundang Bayindir, tapi mengundang kita. Dan Bengge Hatun mengatakan, dia merebut benteng dan itu dilakukan bersama Bayindir. Sekarang dia mengintimidasimu dan Bey lainnya dengan menunjukkan kekuatannya. Mari kita lihat kepada siapa dia akan memberikan benteng itu. Sementara itu, terlihat Osman tengah membahas taktik baru bersama para alpennya. Marmaracik terletak di rute penaklukan kita seperti pendobrak. Jika kita tidak bertindak hati-hati, mereka akan mengambilnya kembali dari kita. Mendengar ini Turgut bertanya, apa yang harus diwaspadai? Dan Osman menjawab, kita tidak akan berhenti. Jika kita berhenti, kita akan mengarahkan pedang mereka ke tempat ini untuk menyerang. Tetapi jika kita maju, maka kita akan membalas serangan mereka dengan hati besi kita. Kita akan mengambil Kopru Hisar. Kemudian Aktemur bertanya, Beim, bukankah kita harus menetap?
Mereka pasti waspada sekarang. Dan Osman mengatakan, itulah yang mereka pikirkan. Saat kita berjalan ke Inegol setelah Belchik, mereka mengira kita akan berjalan ke Kopruhisar setelah Marmaracik. Mereka mengumpulkan tentara dari desa-desa. Mereka memperkuat dinding. Malhun yang berada di sana bertanya, "Apa langkahmu, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Kita akan berpura-pura berhenti, tapi kita akan terus membuat persiapan secara diam-diam. Ketika mereka berpikir bahwa kita tidak akan menyerang, kita akan menyerang mereka di titik terlemah mereka. Tapi tetap saja, itu tidak semudah Marmaracik." Dengan tersenyum, Bala mengatakan, "Kapan kita ingin mudah, Beim?" Lalu Osman mengatakan, "Panggil semua, Bey. Aku akan mengumumkan pemilik Marmaracik. Kemudian, kita akan mulai membuat persiapan untuk penaklukan. Boran, panggil Komandan Remos." Kemudian mereka semua pergi meninggalkan ruangan. Sahabat kita kembali lagi ke Oktembey. Dia berkata, "Jika dia mengundang kita ke penaklukan, aku punya harapan. Aku akan berpikir dia akan memberikannya kepada kita. Tetapi, sepertinya Turgut Bey yang akan memiliki benteng." Lalu Bengge Hatun mengatakan, "Itu sebabnya dia tidak mengundangmu. Kamu pantas mendapatkan benteng itu. Jika kamu menghadiri penaklukan, dia pasti memberikannya kepadamu. Tapi sekarang, dia akan memberikannya pada Turgut Bey." Mendengar ini, Oktembey mengatakan, "Kau benar, kamu selalu benar, tapi aku hanya tidak ingin menyalahkannya." Lalu Bengge Hatun mengatakan, "Jika kamu mendengarkanku, sekarang kamu yang akan menjadi Margrave, bukan Osman Bey." Namun Oktembey mengatakan, "Ayo pergi, atau kita akan terlambat untuk pertemuan." Tidakkah Alcicek pergi ke pasar?" Dan Bengge Hatun menjawab, "Dia memiliki hal-hal yang harus dilakukan di suku. Dia akan datang setelah dia selesai." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat kita kembali ke Bayindir. Dengan mengucapkan salam, Syamil berkata, "Osman Bey akan mengadakan pertemuan. Dia meminta semua Bey untuk hadir." Lalu Bayindir mengatakan, "Kami akan melakukan apa yang dikatakan Beim kami. Kamu pergilah, aku akan berada di sana sebelum siapapun, insya Allah." Namun Syamil bertanya, "Mengapa kau menutup tokomu saat ini?" Dan Bayindir menjawab, "Syamil Ab, kamu berada di toko. Toko ini buka, tidak tutup." Kemudian tanpa mengatakan apapun lagi, Syamil pergi dari sana. Sementara itu, Osman mengatakan kepada Komandan Remos, "Kau melihat kebenaran. Kau melihat bagaimana orang-orang yang menentang kebenaran dipenggal. Dapatkah aku mempercayaimu? Jika aku tidak mempercayaimu, aku akan membunuhmu. Sekarang, kau akan pergi ke Kaisar. Kau akan memberitahunya bahwa aku memiliki Kantaku Zenos, satu-satunya pewaris tahta." Lalu Remos mengatakan, "Aku berterima kasih. Terima kasih karena telah mempercayaiku, Osman Bey. Tapi jika Kantaku Zenos bersekutu dengan Olof, aku tidak akan pernah menginginkan dia hidup." Dan Osman mengatakan, "Aku tahu, itu sebabnya aku mengirimmu sebagai utusan. Kau setia kepada Kaisar. Jika kau tinggal di sini, kau tidak akan membiarkan Kantaku Zenos hidup." Lalu Remos mengatakan, "Aku harap Kaisar tidak terus melihatmu sebagai musuhnya dengan mempercayai permainan pengkhianat. Kau adalah teman yang baik." Dan Osman mengatakan, "Kau adalah komandan yang terhormat. Pergilah dengan aman." Kemudian Remos pun pergi meninggalkan Yeni Sehir. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.